Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan jumpa lagi di Parit Podcast Ngabuburit Bawaslu Salatiga. Kali ini saya Eko Sutiono dan tidak terasa kita udah di segmen keempat, episode keempat kali ini. Dan untuk segmen kali ini kita bakal ngobrol dengan tema etika penyelenggara pemilu. Nah, kali ini ada narasumber kita, Bapak Ketua Bawaslu Salatiga, dan ditemani oleh seorang yang tidak asing lagi buat Bawaslu Salatiga. Dan tamu itu spesial banget. Beliau adalah langsung saja Pak Yesaya Silwata. Terima kasih Mas Eko. Beliau adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Salatiga. Maka kita langsung saja. Kita akan mengetengahkan tema etika penyelenggaraan pemilu. Karena kita tahu kualitas pemilu tidak hanya ditentukan oleh aturan dan prosedur, tapi juga integritas, sikap profesional, serta tanggung jawab moral dari para penyelenggara. Maka untuk memahami mengapa etika menjadi fondasi utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi, nah ini langsung saja menurut Bapak Yesaya dan Bapak Dayusman Junus, apa sih yang dimaksud dengan penyelenggara pemilu dan mengapa etika menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis ini? Saya dulu ya. Terima kasih Mas Eko atas waktu dan kesempatannya di Bawaslu dalam acara podcast di bulan Ramadan ini. Menarik sekali apa yang di tema kita kali ini terkait dengan etika penyelenggara pemilu pasca pemilu serentak maupun pemilihan serentak. Tentu etika penyelenggara pemilu ini adalah satu tema pokok yang tidak asing di penyelenggara pemilu, namun masih awam di masyarakat umum, Mas. Jadi etika penyelenggara pemilu ini sebenarnya pengertian khasnya tidak ada di dalam Undang-Undang 7 2017 terkait dengan pemilu, namun secara umum etika penyelenggara pemilu ini dapat kita maknai sebagai kumpulan peraturan yang mengatur terkait dengan norma, nilai maupun prinsip etis yang memang wajib bagi penyelenggara pemilu, baik itu KPU RI, Bawaslu di RI, sampai dengan penyelenggara di tingkat TPS untuk mengetahui dan memaknainya sebagai kewajiban pada saat menjalankan tugas-tugas pokok, baik itu secara administrasi maupun tugas-tugas di lapangan. Nah, etika penyelenggara pemilu ini maknanya sangat wajib karena ini mengatur terkait dengan kewajiban, perilaku maupun ucapan yang itu melekat di dalam individu penyelenggara pemilu, bahkan juga ini menjadi pedoman pada saat sumpah jabatan itu diambil, baik itu sebagai KPU maupun Bawaslu, bahkan pengawas TPS maupun KPPS saat menjalankan tugas ini dengan mengambil sebuah sumpah tugas. Nah, sumpah tugas ini harus kita maknai sebagai prinsip integritas dan juga etika etis moral pada saat menjalankan tugas. Itu, Mas. Ya, mungkin saya sekalian menambahkan bahwa memang terkait dengan itu kita perlu untuk ada lembaga di situ. Itu lembaganya Dewan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Nah, inilah tempat di mana para penyelenggara
yang bermuaranya ke sana. Kalau kita melanggar hal itu, kita masuk di DKPP ini. Sehingga apa yang terjadi baik dalam penyelenggaraan pemilu yang kemarin sampai dengan hari ini, kalau kita melanggar aturan-aturan itu, kita masuk di DKPP itu. Nah itulah tambahan saya bahwa memang ada lembaga atau institusi yang mengatur semua itu. Itu Mas. Lalu bagaimana penyelenggara menjaga netralitas di tengah dinamika politik peserta pemilu ini? Ya, terkait dengan netralitas ini kan sebenarnya satu nilai yang melekat di dalam seorang penyelenggara pemilu, baik itu di KPU maupun di Bawaslu, karena di sisi lain juga kita ini melekat sebagai makhluk sosial yang terkadang bisa bertemu dengan macam-macam individu lain, manusia lain, yang itu mungkin tidak disengaja adalah seorang politisi pada saat tahapan pemilu atau pada saat tahapan pilkada. Bahkan juga bisa aja kita berkomunikasi lewat WA maupun telepon misalnya. Nah, tentu batasan-batasan netralitas ini harus kita bentengi dengan sikap netralitas, dalam artian bahwa netralitas ini di mana seorang penyelenggara ini tidak secara langsung berpihak maupun secara tidak langsung berpihak kepada pasangan calon atau maupun peserta pemilu ataupun anggota legislatif atau peserta pilkada, baik secara langsung maupun tidak langsung ya, karena keberpihakan ini justru kemudian bisa mereduksi kredibilitas dari penyelenggara pemilu, bahkan sampai kepada institusi penyelenggara pemilu itu sendiri. Mungkin ada tambahan? Terkait dengan itu bahwa penyelenggara itu harus berintegritas. Ketika integritasnya dipertanyakan, nah ini yang jadi masalah. Kita harus masuk ke DKPP, sehingga memang ini integritas yang penting bagi penyelenggara pemilu. Bagaimana dia menjalankan seluruh rangkaian tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya seperti yang disebutkan tadi, netral dan itu tadi. Mungkin bisa disampaikan singkat untuk masyarakat khususnya Kota Salatiga dalam mengawal etika penyelenggara pemilu ini, ada unek-unek atau tambahan? Ya, untuk masyarakat Kota Salatiga ataupun pemilih di Kota Salatiga untuk ke depan, bagaimana terkait dengan etika penyelenggara pemilu ini, baik itu di KPU maupun Bawaslu sampai ke jajarannya, perlu juga ada kontrol sosial, dalam artian ketika terjadi pelanggaran pemilu yang itu juga dilakukan oleh penyelenggara pemilu sendiri, maka kontrol sosial ini sangat penting untuk penyelenggara pemilu diawasi. Karena apa? Prinsip pemilunya sudah sangat jelas bahwa penyelenggaraan pemilu maupun pilkada itu sesuai dengan asas dan prinsip pemilu, di mana asas prinsip pemilu itu sendiri itu ada asas jujur, adil, berkepastian hukum, terbuka, profesional, dan efisien maupun efektif. Ini sangat penting dan kami juga terbuka ketika ada hal-hal yang perlu dikritisi kepada kami. Ini juga menjadi poin penting bagi masyarakat di Kota Salatiga untuk bagaimana ikut juga mengawasi jalannya tahapan maupun penyelenggaraan pemilihan maupun pemilu di Kota Salatiga. Demikian. Nah, untuk keterbatasan waktu, untuk terima kasih dan Bapak untuk kehadirannya. Terima kasih Mas Eko. Sudah memberikan tambahan pengetahuan dan sharing buat kita semua. Demikian diskusi kita mengenai tema hari ini. Semoga obrolan kali ini menjadi manfaat bagi kita semua. Amin.
Dan pastikan teman-teman semua untuk mengikuti YouTube channel Bawaslu Kota Salatiga dan untuk mengikuti episode selanjutnya. Saya Kostiono undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam awas. Salam awas.